Shalom dan selamat pagi Ibu Bapak Saudara. Jumpa lagi dalam renungan harian dari Bukit Sion Makale. Hari ini Selasa 26 April 2022. Mengawali aktivitas kita akan bersama belajar dari kebenaran firman Tuhan berdasarkan bacaan harian Gereja Toraja hari ini dari Yesaya pasal 5 ayat 8 sampai 17. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan ini, kita akan memohon hikmat dari Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam sorga, kami sungguh berterima kasih dan bersyukur atas hari baru yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kami akan beraktivitas pada hari ini ya Tuhan, namun sebelumnya itu kami mau belajar firman-Mu supaya menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani hidup anugerah Tuhan. Beri kami hikmat untuk memahami kebenaran firman ini, terlebih kekuatan untuk melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya pasal 5 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan, celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah dan mencekau ladang demi ladang, sehingga tidak ada lagi tempat bagi orang lain dan hanya kamu sendiri yang tinggal di dalam negeri. Di telingaku terdengar firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya banyak rumah akan menjadi sunyi sepi, rumah-rumah yang besar dan yang baik tidak akan ada penghuninya. Sebab kebun anggur yang luasnya 10 hari membajak akan menghasilkan hanya 1 bat anggur dan 1 homer benih. Akan menghasilkan hanya 1 eva gandum. Celakalah mereka yang membangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras dan duduk-duduk sampai malam hari, sedang badannya dihangatkan anggur. Kecapi dan gambus, rebana dan suling, serta anggur terdapat dalam perjamuan-perjamuan mereka. Tetapi perbuatan Tuhan tidak dipandangnya, dan pekerjaan Tuhan tidak dilihatnya. Sebab itu umatku harus pergi ke dalam pembuangan, oleh sebab mereka tidak mengerti apa-apa. Orang-orang yang mulia akan mati kelaparan, dan khalayak ramai akan menderita kehausan. Sebab itu dunia orang mati akan membuka kerongkongannya, lapang-lapang, dan akan mengangakan mulutnya lebar-lebar dengan tiada terhingga, sehingga lenyap ke dalamnya segala kesemarakan dan keramaian Yerusalem, segala kegaduhannya dan orang-orang yang bersukaria di kota itu. Maka manusia akan ditundukkan dan orang akan direndahkannya. Orang-orang sombong akan direndahkan. Tetapi Tuhan semesta alam akan ternyata maha tinggi dalam keadilannya
dan Allah yang Maha Kudus akan menyatakan kekudusannya dalam kebenarannya. Maka domba-domba akan makan rumput di situ seperti di padangnya sendiri, dan kambing-kambing akan mencari makan dalam reruntuhan gedung-gedung orang kaya. Amin. Dari bacaan ini diberikan judul renungan, ada asap, ada api. Ada peribahasa yang mengatakan ada asap, ada api, yang berarti bahwa tidak ada akibat tanpa sebab. Segala sesuatu yang terjadi kepada kita, baik atau buruk, pastilah ada penyebabnya. Dan kadangkala yang menjadi penyebab utamanya adalah diri kita sendiri. Nabi Yesaya memberikan peringatan kepada umat Allah. Ungkapan itu tampak pada penggunaan kata celakalah beberapa kali untuk mengingatkan umat Allah yang hidup dalam dosa. Jika mereka tidak mendengar peringatan keras itu, maka hukuman Allah menanti. Peringatan yang disampaikan Yesaya menunjukkan betapa bejatnya kehidupan umat Allah pada masa itu. Para pemimpin hidup demi kepentingan diri sendiri. Mereka sering berpesta pora yang disertai kemabukan dan jauh dari kepedulian terhadap sesama. Apa yang mereka lakukan hanya untuk kepentingan dan kenikmatan diri sendiri. Mereka tidak memandang penting menjaga kekudusan diri dan kekudusan Tuhan. Hal ini yang membuat orang dihukum. Tuhan tidak pernah menghukum seseorang tanpa alasan. Ia terlebih dahulu memberikan peringatan. Apabila peringatan itu diabaikan, maka hukumnya pun akan menimpa hidup kita. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi pada umat Tuhan dalam perjanjian lama merupakan peringatan bagi kita semua saat ini. Kita harus belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan dan menjauhi larangannya. Karena ketika kita memilih untuk hidup dalam kesenangan dunia dan mementingkan diri kita sendiri serta mengabaikan kekudusan Allah, maka kita akan dihukum. Karena itu, tetaplah percaya kepada Kristus, lakukan kehendaknya agar perjalanan kehidupan kita tidak terhukum karena dosa. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh mengoreksi kami, boleh mengubah sikap hidup kami, dan menjadi kekuatan bagi kami menjalani hidup ini.
Terima kasih kebenaran firman Tuhan ini yang boleh mengajarkan kami untuk tidak mementingkan ego diri sendiri, melainkan harus memperhatikan sesama yang ada di sekitar kami, dan juga harus menjaga kekudusan diri dan kekudusan Tuhan. Saat ini Bapa, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang bekerja. Tuhan tolong berikan kekuatan untuk melakukan setiap tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan. Jemaat Tuhan yang mencari pekerjaan, Tuhan tunjukkan jalan untuk memperoleh sebuah pekerjaan yang sesuai dengan bakat yang dimiliki. Jemaat-Mu yang dalam pendidikan, Tuhan beri hikmat untuk memahami setiap pelajaran dan suatu kelak akan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Pemerintah kami dari tingkat pusat hingga ke daerah berikan hikmat, berikan kebijaksanaan supaya dapat memerintah demi kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Bapa di dalam surga, inilah doa kami. Kami siap menjalani aktivitas kami hari ini. Tolong kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam dan melalui anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, demikianlah renungan harian dari Bukit Sion Makale untuk hari ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus menyertai kita selalu. Amin.